Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Kita teruskan pengajian pada malam hari ini, yaitu masih Kitabul Ahkam, halaman 117, hadis kedua, baris nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Abdullah bin Umar, akhadha memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, bimangkibi dengan pundakku, pada pundakku. Faqala, seraya berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, kun, jadilah kamu Abdullah bin Umar, fit dunya, di dunia, kehidupan dunia, ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya engkau, seakan-akan sesungguhnya kamu Ibnu Umar, gharibun, orang asing, atau abiru sabilin, orang yang lewat jalan. Abdullah bin Umar bercerita, suatu hari Nabi memegang pundak saya seraya bersabda kepada saya, wahai Abdullah bin Umar, kamu di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini, jadilah seperti orang asing. Orang asing yang memang dunia ini bukan tempat kamu yang sebenarnya, yang seterusnya kamu di situ, bukan. Namanya asing itu kalau kita bertempat di tempat yang memang itu pada akhirnya bukan tempat kita, ya kita akan menjadi orang asing di situ. Karena yang menjadi tempat selamanya buat kita itu adalah di akhirat. Atau kamu seperti orang yang melewati yang lewat. Jadi dari tujuan pertama ke tujuan akhir, nah, kamu melewati dunia, jadi kayak orang lewat gitu. Menunjukkan bahwa dunia itu sifatnya sementara, dan yang kehidupan hakiki itu ada di akhirat. Sehingga maksudnya adalah selama kamu di dunia, ya supaya mengikuti apa yang diperintahkan Allah Rasul, banyak beramal ibadah, banyak berbuat baik, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Rasul, dan banyak berbuat baik kepada sesama, sehingga ketika kamu sampai tujuan utamamu, yaitu di akhirat, kamu akan banyak mendapatkan pahala gitu. Hadisnya sampai di situ. Wakana, dan ada au abiru sabil ini bukan menunjukkan keraguan-raguan yang biasa dalam sebuah hadis itu ragu dari rawinya, bukan. Maksudnya adalah bahkan abiru sabilin. Jadi kalau gharib itu kemungkinan masih bertempat di bukan tempatnya, ya seperti orang asing, ya kan, sementara bertempat kemudian akan pergi melanjutkan perjalanan ke tempat di mana. Kalau abiru sabilin bahkan
Ya kayak orang lewat aja gitu loh. Sebentar sekali kayak orang lewat aja gitu. Walaupun ini hadisnya untuk Ibnu Umar, itu juga buat kita ketika kita memahami bahwa pada kenyataannya akan seperti itu. Hidup dunia itu nggak selamanya sementara. Ada awalnya dan ada akhirnya, dan pada akhirnya kita akan berada di tempat sebenarnya kita, yaitu di akhirat. Kita mau di surga atau mau di neraka. Ketika kita mau di surga, ya supaya mengikuti garis-garis yang sudah digariskan oleh Allah Rasul, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Titik. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Umar, berkata ke Mujahid. Dalam riwayat lain tuh yaqulu li kepada Mujahid. Menambahi ketika Abdullah bin Umar bercerita ke Mujahid tentang hadis ini, Abdullah bin Umar juga menambahi kata-kata hikmah. Idza amsaita, ketika sore-sorean kamu, fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, as-sabaha, pada pagi. Wa idza asbahta, dan ketika pagi-pagian kamu, fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, al-masa'a, pada sore. Fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, al-masa'a, pada sore. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada Mujahid, kalau kamu punya kesempatan di sore hari untuk mengerjakan beramal baik, kerjakan saat itu juga. Jangan ditunggu besok paginya. Besok pagi saja, kayaknya juga masih bisa dikerjakan besok. Atau ketika punya kesempatan mengerjakan kebaikan, amalan, atau punya kesempatan meninggalkan pelanggaran di pagi hari, kerjakan langsung. Punya kesempatan meninggalkan pelanggaran, tinggalkan langsung. Jangan ditunggu ketika sore. Intinya ketika punya kesempatan mentaati perintah Allah Rasul, menjauhi larangannya di pagi hari, jangan ditunggu sore. Atau punya kesempatan di sore hari, jangan ditunggu sampai pagi. Karena ya kita itu nggak tahu apakah ketika sore punya kesempatan menunggu pagi dan masih akan menjumpai kehidupan besok pagi hari, atau punya kesempatan pagi nunggu sore, apakah kita sore masih menjadi orang hidup atau sudah meninggal, kita nggak tahu. Jadi kalau urusan amal ibadah, dia punya kesempatan segera dikerjakan, punya kerentek atau punya kesempatan yang bagus. Karena pada kenyataannya orang hidup itu ya banyak sekali problem-problemnya, dinamika dalam kehidupan itu banyak sekali. Sehingga ketika dimana punya kesempatan, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Wakhud, dan mengambillah kamu, min sehatika, dari sehatmu, lima rodika, untuk sakitmu. Jadi mumpung masih sehat, ya kan, gunakan kesempatan yang ada ketika sehat untuk banyak beramal ibadah. Ketika masih banyak melanggar, tinggalkan. Karena semua orang itu akan ada menjumpai masa sakit. Ketika sakit kita nggak akan tahu berapa lama kita sakit. Jangan sampai sehatnya itu sebentar, kemudian ada kesempatan nggak digunakan, sakitnya lebih lama daripada waktu sehatnya, sehingga kesempatannya sedikit sekali jadinya gitu loh. Karena kita nggak tahu sakit kita itu akan berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu loh. Sehingga ketika tahu seperti itu, ketika sehat, gunakan sebaik-baiknya, penuhi, sibukkan dengan amalan-amalan ibadah. Sibukkan dengan ketika nggak tahu lagi saya harus beramal apa lagi, belajar lagi, ngaji lagi,
barangkali banyak amalan-amalan yang mengandung pahala yang mungkin belum kita ketahui. Makanya dengan banyak mengaji itu kita akan banyak tahu banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadikan berpahala. Wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Mumpung masih hidup, ya kan, kerja, banyaklah beramal, banyaklah berbuat baik. Gunakan kesempatan ada untuk menyibukkan diri. Jadi dalam sehari 24 jam itu ditata betul-betul waktunya, jangan sampai ada waktu terlewat ya, untuk tidak mengerjakan amalan ibadah. Kalau merasa masih banyak dosa, masih banyak melanggar larangan Allah, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, segera tinggalkan, segera tobat, ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, banyak minta ampun kepada Allah. Karena ketika sudah meninggal, ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menambah lagi perbuatan-perbuatan baik. Rawahul Bukhari fi Kitab ar-Riqaq. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, idza nazara, ketika melihat, siapa ahadukum, salah satu kalian, ilaman, pada orang, fuddila, diberi kelebihan, diberi keutamaan, diberi kefadalan, siapa alaihi, orang, fil mali, di dalam harta, wal khalqi, dan kejadian, maksudnya lebih ke fisik. Fal yangzur, maka supaya melihat dia, fal yangzur, maka supaya melihat dia, ilaman, pada orang, huwa, dia orang, iku asfala, lebih rendah, minhu, daripada dia yang melihat tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada penyakit, ya kan, ini ada obatnya. Jadi karena ketika tidak segera diobati, itu akan menjadikan masalah. Jadi ketika salah satu kalian melihat orang lain lebih unggul, lebih bagus, lebih banyak hartanya, kemudian secara kejadian, secara fisik lebih bagus daripada kalian, menurut kalian, itu kan penyakit itu. Itu kalau tidak segera diobati, itu akan menumbuhkan rasa iri yang akhirnya bisa merusak, ada keinginan merusak apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga obatnya oleh Nabi diberitahu supaya melihat orang yang lebih rendah dari harta atau fisiknya di bawahnya dia.